Sebuah truk penuh muatan narkoba berhenti di tengah kota. Gas beracun menyembur keluar. Dan dengan cepat menyebar. Tiga pemuda ini melihatnya dan masih sempat mengambil foto kenang-kenangan. Tak lama kemudian, seorang pria berlari masuk ke restoran. Dia terjatuh ke lantai dan terus-menerus kejang. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Lalu dia pingsan. Orang-orang yang melihatnya langsung berusaha lari menyelamatkan diri. Mereka mencoba masuk ke sebuah toko serba ada untuk berlindung. Namun, orang-orang di dalam toko mengunci pintu dari dalam. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang di luar terkapar karena gas beracun. Melihat ke seluruh kota, seluruh area dipenuhi racun. Orang-orang yang terkena racun berjatuhan satu persatu. Tokoh utama, Arjun, dan keluarganya baru saja selesai makan dan keluar dari restoran. Mereka melihat gas beracun menyebar ke seluruh langit. Arjun buru-buru menyuruh keluarganya kembali ke restoran. Namun, dia melihat kakaknya masih berada di dalam mobil. Dia pun dengan panik turun dari mobil. Tak sengaja, kakinya terpeleset. Dia jatuh ke dalam kepulan gas beracun. Arjun langsung berlari menghampiri dan menggendong kakaknya kembali. Sepertinya dia sudah keracunan. Mulai kejang-kejang di seluruh tubuh. Keluarga panik dan berusaha memberi pertolongan pertama padanya. Arjun dan orang yang dia sukai diam-diam pergi ke dekat jendela. Saat melihat ke bawah, seluruh jalan sudah tertutup oleh zat beracun. Dan racun itu terus menyebar ke atas. Tokoh utama tahu bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus naik ke atas. Sang kakak merasa sakit di seluruh tubuh sehingga tidak bisa digendong. Min Er mengambil pipa logam dan taplak meja. Dan membuat tandu sederhana. Karena lift berada di lantai 1. Yang sudah dipenuhi gas beracun dan tidak bisa digunakan. Mereka hanya bisa naik lewat tangga. Dengan susah payah mereka berhasil mencapai atap. Tapi mereka mendapati pintunya terkunci. Manajer toko datang untuk membuka pintu. Sial, dia lupa membawa kuncinya. Yang paling fatal adalah, dia juga lupa di mana kunci itu disimpan. Kabut beracun di bawah sedang naik dengan cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Mereka buru-buru turun untuk mencari kunci. Mereka menggeledah kemana-mana, tapi tetap tidak menemukannya. Hanya ada kunci cadangan di lantai 1. Tapi lantai itu sudah dikuasai oleh kabut beracun. Saat ini televisi menyiarkan bahwa harus menuju tempat tinggi. Ada helikopter yang datang untuk penyelamatan. Juga diinformasikan bahwa masker gas hanya efektif selama 10 menit. Berita utama saat ini, gas beracun telah mencapai wilayah sekitar. Juga disebutkan bahwa durasi efektif masker gas hanya berlaku dalam waktu tertentu. Berita saat ini mencakup peringatan evakuasi sangat berbahaya gas beracun. Pemilik toko mengatakan bahwa pintu luar di atap bisa dibuka. Mereka berdua datang ke depan sebuah kaca. Tokoh utama membuat keputusan yang berisiko. Dia harus melompat ke seberang untuk memanjat ke atap. Kemudian membuka pintu atap dari luar. Dia mulai memecahkan kaca. Ternyata ini adalah buatan Tiongkok. Tidak bisa pecah. Sudah mencoba beberapa kali tetap tidak rusak sama sekali. Dia mulai menggunakan metode melempar cakram besi. Akhirnya kaca itu pecah. Tokoh utama mengambil tali pengaman dari kotak pemadam kebakaran dan mengikatkannya di pinggang. Lalu dia mengganti sepatunya dengan sepatu olahraga. Saat sedang bersiap untuk berangkat, ayahnya yang mendengar berita itu segera datang dan menghentikannya. Tetap waspada dan berhati-hati. Jangan gegabah. Lalu ibunya juga berlari menghampiri. Dia tahu jika terus menunda, tidak ada yang akan selamat. Tokoh utama sadar bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melepaskan diri dari ayahnya dan berlari ke arah jendela. Karena pegangan pagar terlalu licin, dia terpeleset dan jatuh ke bawah. Untungnya, dia berhasil meraih atap di bawahnya tepat waktu. Orang tuanya terkejut dan terpaku melihat kejadian tersebut. Mereka segera menarik tali dengan erat, mencoba mengangkat anak mereka. Namun cara ini justru semakin berbahaya. Untungnya, pacarnya yang berada di dekatnya segera memberikan saran. Baru setelah itu mereka membiarkan pria itu turun. Setelah turun, dia mengandalkan kemampuan memanjat yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Dengan lancar dia berhasil memanjat ke atas. Ternyata, baru saja teroris melepaskan gas beracun dalam jumlah besar di kota. Siapapun yang terpapar gas itu langsung jatuh dan tidak bisa bangun. Mereka mengeluarkan busa dari mulut dan meninggal seketika di tempat. Penyebarannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia sudah mencapai bagian tengah gedung. Semua orang terpaksa berlari menuju atap. Namun, tak disangka pintu di atas ternyata terkunci. Yang lebih parah, kunci pintunya ditinggalkan manajer di kantor. Untuk membuka pintu, seseorang harus turun ke lantai bawah. Meski ada masker oksigen. Tetapi tak ada yang tahu apakah alat itu benar-benar bisa menyaring gas beracun. Jadi, tak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak ada pilihan lain, demi menyelamatkan keluarganya. Pria itu harus mengambil risiko memanjat ke atap untuk membuka pintu. Pacarnya dengan tulus membawakan kapur untuknya. Setelah dihancurkan, kapur itu bisa digunakan sebagai pengganti bubuk karbon. Dengan dorongan semangat dari pacarnya, pria itu menjadi semakin percaya diri. Dengan gerakan cepat, dia langsung memanjat ke tepi atap. Setelah sampai di puncak menara, dia mengambil tongkat besi yang sebelumnya dilempar ke atas. Dia menatap dinding di depannya yang berjarak beberapa meter darinya. Dia diam-diam berdoa di dalam hatinya. Lalu dia langsung bergegas naik. Untungnya, dengan kekuatan lengannya yang luar biasa, dia berhasil menangkap balok beton yang menonjol di atasnya tepat waktu. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut dengan tindakannya tersebut. Setelah menarik napas 2 kali untuk menenangkan diri di tempat, dia mulai perlahan memanjat ke atas. Karena di tempat ini terdapat banyak balok beton yang menonjol, maka prosesnya relatif berjalan lancar. Untuk lebih mudah melihat posisi pria tersebut,
Keluarga di bawah menggunakan ponsel untuk memulai siaran langsung video. Orang tua mereka menonton dengan perasaan cemas dan khawatir. Tak lama, dia mulai memanjat ke arah tepian jendela. Di bawahnya bukan hanya jurang yang sangat dalam, tetapi juga gas beracun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena dia sering melatih kekuatan lengannya, mungkin dia sudah jatuh karena kelelahan. Di bawah pandangan sang kekasih yang berada di samping, pria itu berhasil mencapai sisi yang lain. Setelah menyesuaikan diri sebentar di tempat, kemudian dia melanjutkan bergerak ke samping dengan hati-hati. Melihat dinding yang halus di atasnya, dia mengoleskan sedikit debu kapur. Lalu dia mencengkeram celah pada ukiran batu dengan erat. Dengan susah payah, dia memanjat ke atas. Setiap langkah harus diambilnya dengan sangat hati-hati. Bahkan sedikit kesalahan saja bisa membuatnya terjebak tanpa harapan. Pada dinding seperti ini, sulit bagi kaki untuk menemukan pijakan. Jadi, seringkali hampir semuanya bergantung pada kekuatan lengan. Namun, ketika pria itu selesai memanjat dinding ukiran batu tersebut, saat dia mencoba meraih lampu jalan di atasnya, dia menyadari bahwa lampu itu sama sekali tidak bisa menopang berat tubuhnya. Dengan sedikit tekanan saja, lampu itu jatuh. Tidak ada pilihan lain, dia harus bergerak ke samping. Mencoba mencari jalan keluar lain. Untungnya, ada beberapa tonjolan di dinding batu yang bisa dijadikan pijakan. Atap gedung tampaknya sudah tidak jauh lagi. Namun, pada saat itu, panjang tali akhirnya mencapai batasnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mencapai dinding batu di atasnya. Setelah berpikir sejenak, pria itu membuat keputusan yang gila. Detik berikutnya, dia langsung melepaskan pengaman tali. Pacarnya melihat itu dan segera berteriak keras mencoba menghentikannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia sudah mulai memanjat dinding ini dengan tangan kosong. Tanpa perlindungan tali pengaman lagi. Jika dia jatuh, dia pasti akan tewas. Namun, pelajaran panjat tebing pria itu tidak sia-sia. Dia segera sampai di patung perunggu itu. Lalu, dengan gerakan cepat, dia melompat dan meraih mulut patung batu itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini hanyalah konstruksi yang rapuh. Ketika dia berniat memanjat lebih tinggi, salah satu gigi patung itu tiba-tiba patah. Beruntung, gigi lainnya mampu menahan berat badannya. Setelah menenangkan diri, dia segera meraih ke dalam mulut patung itu. Orang yang paham panjat tebing pasti tahu. Karena pengaruh pusat gravitasi. Dalam kondisi seperti ini, manusia akan sangat sulit untuk memanjat ke atas. Harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan lengan yang besar. Tapi, jika berhasil mengangkat kaki ke atas, itu sudah setengah jalan berhasil. Akhirnya, dengan dukungan kekuatan lengannya yang luar biasa, dia berhasil naik. Orang tua yang melihat itu segera berlari menuju atap. Dengan perjuangan mati-matian pria itu, semua orang berhasil diselamatkan. Namun, ini hanya sementara. Karena gas beracun di bawah tidak akan lama lagi menyebar ke atas. Oleh karena itu, tempat ini sama sekali bukan lokasi yang aman untuk tinggal. Pada saat itu, sebuah helikopter kebetulan terbang mendekat. Semua orang segera berteriak minta tolong. Namun, dalam gelap gulita seperti ini, tim penyelamat kesulitan menemukan mereka. Pada saat itu, tokoh wanita yang cerdas mendapatkan sebuah ide. Dia meminta semua orang untuk menyalakan lampu kilat ponsel. Kemudian, mereka berbaris membentuk huruf H besar. Memberitahu helikopter bahwa ada helipad di sini. Kemudian gunakan cahaya kuat berkedip 3 kali pendek untuk menunjukkan S. 3 kali panjang menunjukkan O. Dengan cara ini, membentuk sinyal darurat internasional SOS. Tapi cahaya yang sangat redup ini mana mungkin mudah terlihat. Mereka berpikir bahwa suara mereka terlalu pelan. Itulah mengapa helikopter tidak menyadarinya. Jadi mereka mengambil sebuah speaker. Tapi hasilnya tetap sama. Saat itu, pemeran utama wanita melihat lampu pelangi di sebelahnya dan langsung memikirkan cara. Dia segera berlari ke saklar utama. Lalu dengan cepat menggerakkan saklar ke atas dan ke bawah berulang kali. Membuatnya terus-menerus dalam keadaan berkedip. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kecerdasan pacarnya. Akhirnya, berkat kerja keras semua orang, tim penyelamat berhasil menemukan mereka. Melihat helikopter sedang terbang ke arah mereka, semua orang mulai bersorak dan melompat kegirangan. Akhirnya mereka diselamatkan. Tapi tepat setelah orang lain berhasil naik ke sana, pria itu baru saja menginjakkan satu kaki. Detik berikutnya, kandang itu langsung terdengar suara kelebihan beban. Tim penyelamat segera menutup pintu besar saat melihat hal itu. Dia buru-buru memohon agar setidaknya pacarnya diizinkan naik. Helikopter berikutnya akan segera datang, mohon tunggu sebentar lagi. Kalau begitu, aku akan tinggal. Aku tinggal, kamu cepat naik. Ayah, tetaplah diam di situ, jangan keluar. Pada saat itu, pacarnya juga melepaskan tangannya. Dia berharap pria itu bisa bertahan hidup bersama keluarganya. Pria itu juga tahu bahwa menunggu helikopter berikutnya hanyalah angan-angan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Barusan mereka sudah bersusah payah memanggil satu helikopter. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan pacarnya sendirian. Akhirnya, mereka berdua terpaksa tinggal untuk sementara waktu. Maafkan aku, Yizu. Demi menyelamatkan aku dan keluargaku, kamu jadi dirugikan. Omong kosong apa itu? Tentu saja tamu adalah prioritas utama. Meskipun dia mengatakan itu dengan mulutnya. Tapi, bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Dia tetap tidak bisa menahan tangisnya. Namun, pada saat itu, sebuah helikopter benar-benar muncul lagi. Ketika lampu sorot helikopter menyinari mereka berdua, mereka langsung merasa bahwa seluruh dunia menjadi terang. Namun, saat mereka menunggu helikopter dengan rasa cemas, mereka mendapati bahwa helikopter itu tiba-tiba terbang ke arah lain. Ternyata, di gedung sebelah juga ada orang yang meminta bantuan. Di atap gedung mereka ada landasan helikopter. Jelas sekali itu adalah tempat kelas atas. Selain itu, jumlah mereka juga lebih banyak. Oleh karena itu,
Tim penyelamat tanpa memedulikan urutan kedatangan dengan tegas memilih mereka. Dengan cara itu, mereka berdua kehilangan kesempatan untuk diselamatkan lagi. Yang lebih mengerikan adalah gas beracun kini sedang bergerak menuju atap. Tidak lama lagi, seluruh gedung akan tertelan oleh gas tersebut. Mereka segera mencari beberapa perlengkapan panjat. Kemudian, mengenakan pakaian pelindung, mereka berlari ke lantai yang lebih tinggi. Pria itu melihat waktu di ponselnya sudah berlalu 7 menit. Masker oksigen sekecil ini sama sekali tidak bisa bertahan lama. Tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa memilih sebuah gedung terdekat. Namun, tempat ini juga sudah lama dipenuhi gas beracun. Pria itu secara tidak sengaja melirik ke ponselnya. Dia menyadari bahwa hidupnya hanya tersisa 10 detik. Dia segera mengambil satu-satunya masker oksigen yang tersisa dari tasnya. Lalu dia melihat sekilas ke arah pacarnya. Melihat pasangannya tidak memperhatikan situasi ini. Dia pun dengan cepat merobek kemasan masker. Diam-diam, dia memanfaatkan kesempatan untuk memakainya. Ketika pacarnya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Pria itu tidak peduli, bahkan menghentikan pasangannya untuk melanjutkan. Begitulah, dia melakukannya di bawah tatapan kaget pacarnya. Dia memakai masker oksigen terakhir. Setelah menyelesaikan semua itu, dia tanpa ragu meninggalkan pacarnya dan melarikan diri sendirian. Pacarnya benar-benar sangat marah. Namun, dia hanya bisa berdiri di tempat sambil memaki pria tidak setia itu. Berharap racun di bawah segera membunuh orang ini. Namun, di saat seperti ini, memakinya pun tidak ada gunanya lagi. Saat ini harus segera memikirkan cara untuk bertahan hidup. Saat ini, gas beracun hampir menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena tokoh utama wanita juga pernah belajar panjat tebing. Jadi, memanjat sampai ke puncak menara ini tidak terlalu sulit baginya. Setelah sementara waktu berhasil lolos, dia tidak lupa memaki si pria tak setia itu. Namun, pada saat ini, pria itu ternyata kembali lagi. Setelah naik, dia tidak peduli bagaimana pacarnya memukul atau memakinya. Dia buru-buru mengeluarkan masker oksigen baru dan memasangnya padanya. Ternyata, dia baru saja turun untuk mencari lebih banyak masker oksigen. Pria itu sangat menyadari bahwa keadaan di bawah lebih berbahaya. Selain itu, dia juga tidak tahu apakah dia bisa menemukannya setelah turun. Jika ternyata tidak ditemukan, masker oksigen yang dipakai juga bisa kehabisan fungsi. Akan segera terkena gas beracun dan tewas di tempat. Oleh karena itu, dia memilih untuk pergi sendirian. Tidak ingin pacarnya juga mengambil risiko ini. Dengan masker oksigen baru, mereka melanjutkan perjalanan melarikan diri. Tidak lama, mereka tiba di sebuah pusat kebugaran. Mereka ingin pergi ke atap gedung di seberang. Namun, sebuah jurang menghalangi jalan mereka. Tetapi pacarnya segera memikirkan sebuah cara. Yaitu dengan menggunakan dumbbell untuk membangun sebuah jembatan. Awalnya, pria itu melemparkannya dengan cukup mudah. Namun, pada saat itu pacarnya memberikan sebuah ketlebel kepadanya. Untuk melihat apakah dia benar-benar sering melakukan olahraga. Pria itu mencoba mengayunkannya 2 kali. Ganti yang lain. Kenapa? Sayang, aku duluan ke sana. Tidak ada waktu lagi, aku lebih ringan darimu. Tapi Izu, berat badanmu berapa kilogram? Apakah yang dilemparkan itu bisa menahan beratnya? Pacarnya merenung sejenak. Kemudian dia melemparkan sebuah dumbbell lagi. Pria itu merasa sedikit tidak percaya saat melihatnya. Dengan begitu, sang pacar mulai memanjat melewati tali ke depan. Namun pada akhirnya, pemberatnya tetap terlalu sedikit. Dia baru memanjat beberapa langkah ke depan, salah satu pemberat sudah terlepas. Hampir saja dia terjatuh. Untungnya, pria itu dengan cepat menarik tali tersebut. Setelah mengalami kejadian barusan, dia tidak berani lagi melakukan gerakan besar. Dia hanya bisa bergerak perlahan ke depan. Akhirnya, dengan tubuhnya yang gesit, dia berhasil mencapai sisi seberang. Melihat hal itu, pria tersebut segera memakai ranselnya dan mulai memanjat tali. Namun, dia tidak tahu bahwa sebuah bahaya sedang diam-diam mendekat. Karena saat itu semua orang sibuk menyelamatkan diri. Alat penyedot asap di restoran hotpot tidak sempat dimatikan. Hal itu menyebabkan gas beracun di sekitarnya tersedot masuk. Gas tersebut kemudian mengalir keluar melalui ventilasi udara. Setelah menyadarinya, sang pacar buru-buru memanggil pria tersebut. Pria itu terkejut melihatnya dan segera memanjat lebih cepat ke depan. Namun, ketika dia melihat gas beracun perlahan-lahan mendekati pacarnya, dia segera mundur kembali dan meminta pacarnya segera pergi. Dia berkata, "Ya, aku akan mencari cara untuk menyusulmu." Namun, sang pacar tahu bahwa dia ingin mengorbankan dirinya sendiri. Melihat gas beracun mendekat, dia secara refleks mundur. Tapi tali yang melekat pada dirinya menghalangi jalan. Dia tidak tahu apakah harus melepaskan kunci pengaman atau tidak. Jika dia melepaskan, pria itu hanya akan mengandalkan berat beberapa dumbbell. Sudah pasti dia tidak akan bisa memanjat ke sini. Saat dia bingung harus membuat keputusan. Tiba-tiba, sebuah ketlebel terlempar ke arahnya.